Oke, sekarang saya akan masuk pada bagian kedua mengenai menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus. Sebelumnya telah dibahas bagaimana kita menggunakan hukum Biot-Savart untuk menentukan medan magnet di sekitar kawat yang berbentuk lengkung dan berarus. Nah, sekarang yang kedua adalah kita akan menggunakan hukum Ampere, dan hukum Ampere ini akan kita gunakan untuk menentukan medan magnet di sekitar kawat yang lurus ya. Jadi kasusnya adalah di sini saya ingin mencari medan magnet di sekitar kawat lurus. Lurusnya adalah yang sangat panjang. Alias di sini istilahnya adalah infinite. Ya. Nah, di sini kita lihat, misalkan saya punya sebuah kawat di sini, kawat lurus yang sangat panjang. Artinya apa panjang itu? Kita tidak bisa melihat ujung kanan maupun ujung kirinya. Ya, maka Anda memegang sebuah kawat, Anda tidak bisa melihat mana ujung kanan dan ujung kirinya karena dia sangat panjang. Ya, misalkan ininya menuju tahingga, belah sini pun menuju tahingga. Ya, itu kawatnya. Kemudian kita ingin menentukan medan magnetnya. Jika kawatnya misalkan saya beri arus listrik ya, misal ke arah kiri. Ini ada I-nya. Ya. Kemudian yang ingin dicari adalah berapakah medan magnet di sebuah titik. Misalkan di sini ada sebuah titik P yang berjarak R dari kawat di bagian atas, dan di bagian bawahnya juga misalkan ada titik Q yang sama, misalkan berjarak R dari kawat ya. Nah, hukum Ampere itu menyebutkan bahwa medan magnet di dalam lingkupan suatu lintasan tertutup itu nilainya bergantung pada arus total di dalam lintasan tersebut ya. Jadi bayangkan ini kawatnya saya masukkan ke dalam sebuah karet gelang seperti ini. Misalkan ya, kira-kira ya, bayangkan ya, yang merah karet gelangnya. Karet gelang ini berjari R. Ini namanya adalah sebuah lintasan imajiner yang kita buat untuk melingkupi kawat tersebut ya. Disebut sebagai, ini istilahnya adalah lintasan Ampere berjari-jari R. Sehingga ini bentuk lingkaran, maka berapa panjangnya? Panjangnya L sama dengan keliling. Itu sama dengan 2πr ya. Jadi itu hukum ampernya ya. Kita harus membuat sebuah lintasan tertutup. Jadi lintasan tertutup yang melingkupi kawat tersebut ya. Itu adalah hukum ampere. Kenapa perlintasan? Karena nanti hukum ampere itu menyebutkan bahwa besar medan magnet dalam suatu lintasan tertutup itu sebanding dengan mu0
dikalikan I enclosed atau I total yang dilingkupi oleh kawat tersebut ya. Sini bisa kita hitung ya. Tujuan kita adalah mencari B di sini. Maka B-nya konstan, kita keluarkan dari integral. B integral DL sama dengan, ini integral tertutup ya artinya ya. Mu 0 dikalikan I enclosed adalah I dari kawatnya sebesar I. Nanti kalau 2 ampere ya 2 ampere, 3 ampere, 3 ampere dan seterusnya. Kemudian integral tertutup DL ini adalah keliling lintasannya. Berarti ini sama aja dengan B dikali L sama dengan mu 0 dikalikan I. L-nya berapa? Dari atas ini L sama dengan keliling 2πr, berarti B dikali 2πr sama dengan mu 0 dikalikan I. Sehingga Anda akan peroleh B-nya, saya kasih simpulan, maka B sama dengan mu 0 dikalikan I dibagi 2πr. Ya, ini adalah besar medan magnet di sekitar kawat lurus yang sangat panjang ya. Jadi ini adalah medan magnet di sekitar kawat lurus infinite sangat panjang berarus ya. Jadi ini sama saja nanti berapa B titik P titik Q, yaitu perhitungannya mu 0 kali I 2πr. Sekarang kalau kita mencari B berarti kan kita perlu arahnya ya. Kita lihat di sini ya. Maka berapa sih B titik P titik Q? Nah, maka B di titik P itu sama dengan vektor ya, mu 0 kali I per 2π jarak ke P. Kemana arahnya? Seperti tadi ya. Buatlah ibu jari Anda itu mengikuti tangan kanan. Silakan tangan kanan Anda dicoba. Ibu jarinya ikuti arah I-nya, berarti ke sebelah kiri ya. Berarti jempol Anda, ibu jari Anda mengarah ke kiri. Kemudian 4 jari Anda silakan arahkan ke titik P, karena kita minta titik P. Maka Anda akan melihat punggung tangan Anda, sedangkan telapak tangan Anda pasti mengarah ke layar. Nah, ingat ya, arah medan itu adalah arah telapak tangan. Karena telapak tangan Anda itu arahnya menghadap layar, berarti dia masuk ke layar, masuk bidang. Berarti di titik P ini saya gambarkan B-nya itu cross, artinya adalah B-nya masuk bidang. B di titik P masuk bidang. Ya, berarti di sini tuliskan masuk bidang. Kalau masuk bidang berarti gimana sumbunya? Kita ingat lagi ya. Kita punya sumbu seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Masuk bidang itu berarti ke sebelah belakang sana. Ya, masuk bidang itu ke sini kira-kira. Ini masuk. Keluar itu ya di sini. Berarti masuk bidang itu adalah ke arah Z negatif, ini ke arah Z positif. Berarti arahnya adalah ini minus K kalau masuk, kalau keluar arahnya adalah plus K. Kita kembali ke persoalan tadi, karena arahnya B titik P masuk bidang, berarti ini arahnya adalah minus K tepi.
Sedangkan B di titik Q nilainya adalah mu 0 kali I per 2pi jarak kawat ke titik Q. Kemana arahnya? Dari tadi ya. Ibu jarinya tangan kanan ikuti arah arusnya sebelah kiri. 4 jarinya silakan arahkan ke titik Q. Maka pasti Anda akan, kalau benar ya, Anda akan melihat telapak tangan Anda. Telapak tangan itu arahnya arah medan magnet. Kalau telapak tangannya itu menuju Anda, berarti dia keluar dari bidang baca Anda atau dari layar kan, artinya dia keluar bidang. Simpelnya gitu ya. Kalau Anda melihat telapak tangan itu berarti keluar bidang. Kalau Anda melihat punggung tangan berarti itu masuk bidang. Berarti keluar bidang itu arahnya adalah ke positif. Ya, seperti itulah cara mencarinya. Itu yang pertama, ya. Kalau saya mau menentukan medan magnet di sekitar kawat lurus yang sangat panjang. Ya. Ini saya perlu tekankan sangat panjang infinite. Kasus kedua adalah yang sering muncul. Bagaimana kalau saya punya medan magnet di sekitar kawat lurus yang semi infinite. Apa sih semi infinite itu? Berarti setengah sangat panjang. Bagaimana contohnya? Misalkan seperti ini kawatnya. Nah, ya ini kawatnya. Ada arus ke arah sini misalkan I. Jadi Anda megang kawat, Anda pegang satu ujung kawatnya, tapi ujung lainnya Anda nggak bisa lihat. Itu semi infinite. Setengahnya sangat panjang ya. Jadi ujung sininya nggak tahu kemana, tapi ujung sininya jelas. Ya, kemudian mencari berapa sih medan magnet? Misalnya kayak tadi ya, kita bikin. Ada titik di sini. Kalau semi infinite itu di ujungnya ya, dihitungnya ya. Titik P, jaraknya adalah RP. Ini ke bawah titik Q, jaraknya misalkan RQ. Maka caranya adalah kita gunakan saja logika sederhana. Ya, logikanya apa sih? Kalau saya punya kawat yang semi infinite, secara logika itu pasti sama saja sebenarnya sama Anda punya kawat yang sangat panjang, Anda potek bagi dua. Ya. Jadi apa? Sama seperti kira-kira ini setengahnya kawat infinite. Berarti B-nya pada kawat semi infinite ya sama dengan setengahnya B pada kawat infinite. Berarti berapa B-nya? B-nya sama dengan setengah dikali mu 0 kali I per 2πr. Ya, itulah B di sekitar kawat semi infinite ya. Saya tuliskan lagi di sini. Medan magnet di sekitar kawat lurus semi infinite berarus. Oke. Kita hitung sekarang ya. Berapa sih B titik P sama Q-nya sekarang di sini? Dengan mudah bisa kita hitung ya. Berarti B di titik P vektornya sama dengan, hitung saja itu ya. Berarti mu 0 kali I
Di bawahnya ada 2 kali 2, berarti 4 pi RP. Kemana arahnya? Seperti tadi ya. Tangan kanannya coba dipraktikkan. Tangan kanan Anda disiapkan. Kemudian simpan dulu saja alat tulisnya atau apa. Ibu jari berarti ke sebelah kanan ya. Karena arah I-nya ke sebelah kanan. Kemudian 4 jarinya silakan arahkan ke titik P. Anda akan melihat telapak tangan. Ya, berarti dia seperti tadi. Kalau Anda melihat telapak tangan, berarti kan telapak tangan Anda itu arahnya keluar dari bidang baca. Berarti ini arahnya keluar bidang ya. Saya bisa buat simbolnya adalah dot. Ini B titik P-nya. Keluar bidang. Kalau keluar bidang berarti arahnya adalah K O P. B titik Q sama dengan U0I per 4 pi R Q-nya. Arahnya silakan ikuti tadi panduannya. Pasti Anda akan melihat punggung tangan Anda. Artinya telapak tangan Anda yang merupakan arah B itu masuk ke dalam bidang. Kalau dia masuk bidang, berarti arahnya adalah minus K O P. Seperti itu. Ya, ini adalah medan magnet di sekitar kawat lurus yang semi-infinite. Apakah pasti seperti ini perhitungannya di sekitar kawat lurus? Belum tentu. Ada sebuah kasus khusus yang perlu kita catat secara penting di sini. Sebuah kasus khusus yang ini akan memudahkan kita menghitungnya. Jadi, kita punya kasus khusus. Apa itu kasus khususnya? Itu adalah jika titik yang dicari medan magnetnya berada dalam satu garis lurus dengan kawat. Ya. Kalau seperti ini, maka nilai B-nya dengan mudah itu sama dengan 0. Kok bisa sama dengan 0? Nah, itu berkaitan dengan hukum Biot-Savart-nya. Hukum Ampere sama saja juga ya. Yang seperti apa sih? Seperti ini misalkan ya. Misalkan kawatnya di sini. Ini kawatnya sangat panjang, ujungnya di sini. Ya, ini ke sini minus hingga. Misalkan saya punya arusnya misal sebelah kanan, kemudian titiknya di sini misalkan ya. Ada titik P. Di mana titik P-nya? Satu garis lurus sama kawat. Sini titik P misalkan. Atau titik Q yang lebih jauh lagi. Di Q-nya juga segaris sama kawat. Di sini. Karena dia segaris sama kawat, maka B di titik P sama dengan B titik Q sama dengan 0. Ya, catatannya itu ya. Jika kawatnya apakah harus datar? Bebas. Ya. Bisa pun kawatnya apa itu? Bentuknya miring pun sama saja. Misalnya kawatnya seperti ini. Ya, ini kawatnya I, ini titik X misalkan. Berapa B titik X-nya? Ya sama saja dengan 0. Di sininya misalkan ada titik Y. BY-nya 0 juga. Selama dia segaris dengan kawat, maka ini 0. Kenapa? Karena kalau kita mengacu pada hukum Biot-Savart, kalau segaris berarti tetanya 0. Dan nilai sin tetanya ya pasti
0 juga, menghasilkan B yang 0. Oke, ini aja 3 contoh kasus untuk kawat lurus yang akan saya bahas. Jadi saya ambil 3 kasus ini ya. Untuk kawat yang panjangnya tertentu saya tidak akan bahas dulu karena itu membutuhkan kalkulus yang cukup tinggi, sehingga saya akan menggunakan tadi saja. Oke, sekarang saya berikan sebuah contoh, satu soal saja yang mungkin ini menggabungkan antara hukum Biot-Savart tadi sebelumnya dan hukum Ampere ya. Misalkan kawatnya saya punya seperti ini. Ada kawat lurus, kemudian ke sini lengkung kawatnya, kemudian ke sini belok ya. Nah, ini kawatnya seperti ini ya. Ini sini ada titik P. Kawatnya arusnya misalkan ke atas sini. Nah, ya. Sininya adalah jari-jarinya R dengan catatan di sini I-nya sama dengan, misalkan saya ambil I-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 ampere. Kemudian R-nya saya ambil misalkan di sini saya buat biar mudah saja ya, 10 cm. Oke. Nah, sekarang bagaimana ditanyakannya adalah berapa medan magnet total di titik P. Nah, sekarang kan ini kasusnya. Jadi kan yang saya bahas adalah ada kawat lengkung, kawat lurus. Sedangkan ini kawatnya gabungan. Gimana caranya? Maka caranya adalah kita analisis. Analisis ketika kawat ini. Jadi langkahnya adalah kita bagi ya, atau pecahkan sistem kawat menjadi beberapa kawat yang tadi, kawat lengkung dan lurus. Kira-kira ini ada berapa kawat kalau saya bagi-bagi? Tentunya kita bisa hitung kan ya. Ada berapa kawatnya kan? Pertama adalah kita saja yang paling gampang. Oh, ini kawatnya lengkung. Ini kan kawatnya lengkung. Nah, ini saya kasih warna merah. Ini kawat sesi pertama ya. Kemudian berikutnya adalah yang ini kawatnya, yang sebelah kanan, saya kasih warna biru, ini lurus. Ya. Kemudian satu lagi sisanya, saya beri warna hijau. Kawatnya lurus juga, yang warna hijau ini. Berarti sekarang saya punya 3 kawat. Misalkan saya kasih nama saja ya. Yang pertama ini adalah 1 kawat yang hijau. Kemudian kedua kawat yang warna merah. Dan ketiga adalah kawat yang warna biru. Kita sekarang analisa satu-satu, hitung satu persatu ya kawatnya. Pertama kita lihat yang warna hijau. Ya. Yang satu. Kawatnya kan begini bentuknya ya. Ini kawat lurus.
sininya ya hingga, ini tak hingga ya, saya bikin saja. Ini pun tak hingga ke sini. Ujungnya sini yang hijau, kita lihat tarik garis ke kanan, itu adalah titik P-nya. Betul ya? Arusnya ke atas, I. Titik P ini berjarak R, karena setengah kan ya, berarti jari-jarinya ini kan. Berarti ini apa kalau kita lihat? Ini kan berarti sistemnya adalah kawat yang ujungnya atas saya tahu di mana, bawahnya saya nggak tahu di mana. Oh, berarti ini adalah kawat lurus semi infinite ya. Berarti berapa B-nya? Maka B di titik P-nya ya, vektornya ya sama dengan tadi kita ke atas lagi biar ingat, semi infinite adalah ini ya, setengah mu 0 I per 2 PR ya. Berarti di sini setengah mu 0 I per 2 PR. Kemana arahnya? Bikin lagi ya. I-nya ke arah atas, berarti ibu jari ke arah atas, kemudian 4 jarinya arahkan titik P. Maka Anda akan melihat punggung tangan Anda, berarti telapak tangan Anda menuju bidang, masuk bidang. Oh, berarti di sini saya tuliskan dia masuk bidang. Kalau masuk bidang berarti arahnya adalah minus K topi ya. Kita hitung angkanya, setengah mu 0 itu kan kita sudah belajar ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 2pi, R-nya 10 cm. Saya ubah satuannya dalam satuan internasional. Berarti ini adalah dibagi 100 ya, 0,1 meter sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 1 meter ya. 1 kali 10 pangkat minus 1 minus K topi. Maka ini hasilnya sama dengan, bisa dilihat bahwa hasilnya adalah, kita coret ya, ini 4pi, 2pi kali 2, coret habis, sisa tinggal 2 di atas, 2, 10 min 7 kali 10 minus 2, berarti 10 minus 9, dibagi 10 minus 1, berarti kali 10 pangkat minus 8, minus K topi. Tes, nah, itu adalah B titik P akibat kawat pertama, saya kasih nama itu aja. Oke ya, ini yang akibat kawat pertama. Kita kasih tanda kotak dulu aja biar nanti bisa mudah kita cek lagi. Oke, sekarang kita pindah kawat kedua. Kawat kedua itu yang berwarna merah. Kawat kedua saya gambarkan di sebelah sini, sebelah kiri ya. Kawatnya begini kan, ini kawatnya. Kemudian di sini titik P-nya, jari-jarinya adalah R. Kemana arah arusnya? Kalau kita lihat, ini I-nya ke atas, maka dia akan terus bergerak ke atas, maka di sini dia belok ke sini ya. Ini I-nya, nanti di sini ke bawah belok kanan. Ya, jadi I-nya kan biasa ya, arah arusnya ikutin kawatnya. Maka dengan I-nya seperti itu, I. Maka ini adalah kawat setengah lingkaran. Persamaannya apa sih? Maka B titik P akibat kawat segmen kedua sama dengan, kita tadi di hukum Biosava ya, di bab sebelumnya, untuk setengah itu adalah tadi, berarti ini adalah mu 0 kali I per 4R ya. Kemana arahnya?
Silakan ibu jarinya arahkan sesuai I, kemudian 4 jarinya ke titik P. Anda akan menemukan atau Anda akan melihat punggung tangan Anda. Ya, berarti dia masuk bidang. Berarti masuk bidang, arahnya minus K pi. Kita hitung angkanya. 0, 4 pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya 2 kali 10 pangkat minus 2. Dibagi dengan 4 kali, berapa tadi itunya? R-nya 1 kali 10 minus 1 ya. Maka ini hasilnya adalah, kita coret 4 sama 4-nya, sisanya tinggal pi dan 2, nggak usah diubah, 2 pi secukupnya. 10 pangkat minus 8 minus K pi Tesla. Ini adalah BP2-nya. Ya, seperti itu. Satu lagi sekarang, yang ketiga, kawat tadi yang berwarna biru ya. Kita kembali ke soal yang ini ya, kita gambar ulang. Garis kawat birunya lurus mendatar. Di ujung kirinya ada jarak R titik P di situ ya. Berarti kira-kira seperti ini kan. Yang ketiga, ini kawat yang biru tadi. Kesininya tak hingga. Dari ujung sini, ini arusnya ke sini. Di ujung sini tidak jauh, ada titik P sejauh R. Kalau ini gimana? Ini kasusnya adalah titik P ternyata segaris dengan kawat. Maka B-nya titik P akibat kawat 3 itu sama dengan 0. Lihat kasus yang ketiga tadi ya. Yang ini kan ya. Kalau segaris pasti 0 B-nya. Maka kita sudah mendapatkan 3 nilai medan magnet sudah lengkap, sehingga dapatkan B di titik P secara total itu sama dengan B titik P akibat kawat 1 tambah B titik P akibat kawat 2 tambah B di titik P akibat kawat 3. Nilainya sudah ada. Ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 minus K ditambah 2pi kali 10 pangkat minus 8 minus K ditambah 0. Ya, sama-sama minus K bisa dijumlahkan, tapi yang satu 2pi, satu lagi 2 ya. Jangan jadi 4pi, hati-hati. Hasilnya ya berarti 2 kali 10 minus 8 tambah 2pi kali 10 pangkat minus 8 minus K pi Tesla.